Baik, selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian, walaupun di rumah, tetap selalu sehat dan selalu bersemangat ya dalam belajar. Perkenalkan, nama Ibu Elizabeth Sari Setiawati. Ibu merupakan mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Ibu harap dengan Ibu membuat video penjelasan seperti ini, kalian bisa lebih paham lagi mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Langsung saja, tujuan pembelajaran pada video kali ini, kalian diharapkan bisa menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaan. Lalu, untuk materi pokok yang akan kita bahas, yang pertama ada bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, apa saja unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Lalu, bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan? Sistematika surat lamaran pekerjaan terdiri dari 9. Yang pertama, ada tempat dan penanggalan surat. Yang kedua, ada hal dan lampiran. Yang ketiga, ada alamat yang dituju. Yang keempat, ada salam pembuka. Yang kelima, ada pembuka surat. Yang keenam, ada isi surat. Di bagian isi surat, terbagi menjadi 2, yakni identitas pelamar dan lampiran. Kemudian yang ketujuh ada penutup surat, yang kedelapan ada salam penutup, dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama jelas pelamar. Lalu, untuk unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan terdiri dari 3. Yang pertama ada sapaan atau kata ganti, yang kedua ada ejaan, dan yang ketiga ada pilihan kata dan struktur kalimat. Selanjutnya, kita akan membahas pada sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama, tempat dan penanggalan surat. Pada penulisan tempat dan penanggalan surat, biasanya dituliskan di bagian pojok kanan atas. Nah, biasanya terdiri dari tempatnya ini penulisannya huruf awalnya diawali dengan huruf kapital. Lalu setelah penulisan tempat, kemudian diikuti dengan tanda akhir koma. Baru dituliskan kapan kalian menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Di sini terdapat tanggal 2 Agustus 2017. Pada penulisan bulan, awal bulannya ini ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk penulisan nomor tanggal dan nomor tahun, itu kalian menuliskannya dengan tulisan angka, jadi bukan tulisan huruf. Dan pada bagian tempat dan penanggalan surat, ini tidak diakhiri dengan tanda titik di belakangnya, seperti itu. Yang kedua, pada bagian hal dan lampiran surat. Hal dan lampiran surat ini merupakan hal pendukung dari surat lamaran pekerjaan. Hal di sini berisikan surat lamaran pekerjaan atau lamaran pekerjaan. Kemudian pada lampiran, penulisan lampiran di sini berisikan berapa banyak berkas yang kalian masukkan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Dalam penulisan hal dan lampiran, sama dengan yang sebelumnya, ini tidak diakhiri dengan tanda titik. Pada penulisan lampiran, banyaknya lampiran ditulis dengan tulisan huruf, bukan tulisan angka. Semisal, jika lampiran kalian ada 5 berkas, ya maka kalian tulisnya dengan 5-nya ini menggunakan tulisan huruf 5 berkas. Seperti di sini 1 berkas, ya tulisannya 1 berkas. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sistematika
alamat yang dituju. Dalam penulisan alamat bisa kita lihat di sini, kita tidak boleh menuliskannya dengan kepada baru YTH, tetapi penulisannya langsung saja yang terhormat, misal Kepala Bagian Personalia PT Indo Sukses. Dalam penulisan yang terhormat, sebaiknya penulisannya disingkat dan diakhiri dengan ejaan tanda titik. Kemudian, pada penulisan jalan, sebaiknya jalannya ini tidak disingkat dalam penulisan hurufnya. Jika kita menemukan di surat lamaran ada yang menemukan penulisan jalannya JLN atau JL, itu sudah dipastikan itu salah. Lalu, jika di alamat surat ini ada penulisan nomornya, pada penulisan nomor diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Baru diakhiri dengan tanda titik dan baru diikuti dengan angka nomor jalan tersebut. Nah, jika kalian mengirim surat lamaran pekerjaan ke PT atau ke perusahaan, sebaiknya dalam penulisan PT itu tidak kalian pisah, misalnya P.T, tetapi penulisannya ya digabung menjadi PT, seperti itu. Lalu, sistematika selanjutnya ada salam pembuka. Nah, pada bagian salam pembuka di sini, Ibu membagikannya menjadi dua, ada yang secara netral, ada yang khusus. Nah, pada penulisan salam pembuka, diwajibkan mengawalinya penulisannya dengan huruf kapital, seperti dengan hormat. Dengan D-nya ini menggunakan huruf kapital. Jika khusus, bisa Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum, A-nya ini menggunakan huruf kapital. Nah, dalam penulisan salam pembuka, harus diakhiri dengan koma. Misalnya, dengan hormat, koma, baru melanjutkan kalimat selanjutnya. Begitupun juga pada salam pembuka yang khusus. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita masuk ke dalam pembuka surat. Nah, dalam menuliskan bagian pembuka surat, kalian harus menuliskan rujukan iklan. Nah, rujukan iklan ini maksudnya dari mana kalian mengetahui adanya lowongan pekerjaan tersebut. Nah, jika kita lihat dari contoh ini, sang penulis surat lamaran mendapatkan rujukan iklannya berdasarkan dari harian Kompas yang ditulis pada tanggal 24 Juli 2020. Maka ia menuliskannya sesuai dengan penawaran lowongan pekerjaan dari PT Indo Sukses, seperti yang termuat pada harian Kompas tanggal 24 Juli 2020. Di sini juga, dalam menuliskan pembuka surat, kalian harus menggunakan kata ganti saya. Karena dalam menulis surat lamaran pekerjaan ini secara pribadi. Lalu dilanjutkan dengan penulisan tujuan kalian dalam melamar. Jika kita lihat contoh, tujuannya dia ingin bergabung ke dalam tim IT di PT Indo Sukses. Jadi dalam pembuka surat terdiri dari rujukan iklan dari mana kalian mendapatkan lowongan pekerjaan, melihat lowongan pekerjaan, lalu menggunakan kata ganti saya, bukan kata ganti orang ketiga maupun orang kedua, dan di dalamnya terdapat juga tujuan kalian ingin melamar pekerjaan tersebut. Selanjutnya, sistematika surat lamaran berikutnya ada identitas pelamar. Nah, di dalam identitas pelamar ini terdapat ejaan penulisan huruf. Nah, dalam menuliskan identitas pelamar, pada bagian yang sebelah sini, yang nama, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan akhir, alamat, telepon, HP, email, dan status perkawinan, ini huruf depannya tidak ditulis menggunakan huruf kapital, melainkan menggunakan huruf kecil. Lalu, untuk penulisannya setelah tanda titik 2 ini, nah pada penulisan nama, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan akhir, alamat, itu diawali menggunakan huruf kapital. Misal nama kalian
Bambang Setianugroho. Nah, Bambangnya ini menggunakan huruf kapital, B-nya. Setianugroho, Setianya ini S-nya menggunakan huruf kapital. Lalu tempat tanggal lahir, misalnya di mana kalian lahir, misalnya kalau di sini Kalianda. Nah, K-nya ini menggunakan huruf kapital. Lalu pada penulisan bulan juga menggunakan huruf kapital. Untuk pendidikan akhir juga, dan untuk alamat juga. Nah, di sini pada penulisan ada, jika alamat kalian ada nomornya, nomor alamat. Nah, nomornya ini ditulis secara singkat, bukan tulisan secara lengkap, misalnya nomor itu tidak, tapi no. Nah, N-nya harus menggunakan huruf kapital diawali seperti itu untuk identitas pelamar. Lalu untuk lampiran, nah lampiran ini termasuk ke dalam isi juga ya. Nah, lampiran ini bertujuan untuk melengkapi data kalian dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan. Dalam tiap-tiap instansi atau perusahaan yang kalian lamar, pada bagian lampiran ini tentunya berbeda-beda. Nah, untuk penulisannya, kalian harus memperhatikan dalam penulisan kata bagian fotokopi, kemudian ijazah, maupun pas foto. Nah, penulisan fotokopi yang benar itu seperti ini, fotokopi, bukan fotocopi. Karena kalau fotocopi itu berasal dari bahasa asing, sedangkan fotokopi itu bahasa Indonesia. Ijazah itu juga pakai Z, bukan pakai F. Jadi, ijazah. Nah, dalam penulisan lampiran ini tidak diakhiri dengan tanda baca titik ya. Seperti itu. Dan tentunya isinya berbeda-beda setiap kalian melamar di perusahaan tertentu. Nah, ini untuk bagian terakhir. Bagian terakhir ini bagian penutup surat dan salam penutup. Nah, pada bagian penutup surat dan salam penutup, pada awal paragraf atau awal kalimat, kalian harus menuliskannya dengan huruf kapital. Ya, terus harus dicondongkan ke sebelah kanan. Terus, pada penulisan perhatian, atas perhatian, kalian menulisnya atas perhatian, bukan atas perhatiannya. Nah, yang sering kita temukan penulisannya kan perhatiannya. Padahalnya di sini merupakan kata ganti orang ketiga. Sedangkan dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu menuliskannya secara pribadi. Jadi nyanya harus dihapus sehingga kalimat yang benar atau perkataan yang benar adalah atas perhatian Bapak atau Ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih. Nah, pada penulisan kata sapaan Bapak atau Ibu harus diakhiri dengan tanda koma terlebih dahulu, baru dilanjutkan pada penulisan saya mengucapkan terima kasih. Dan pada bagian terakhir harus diakhiri dengan tanda titik ya. Kemudian ada juga tanda tangan kita. Nah, hormat saya, koma, TTD. Nah, nama kita. Nama ini harus disesuaikan sama persis dengan identitas yang sudah kita isi pada bagian isi ya. Nah, ini harus sama, jadi tidak boleh berbeda. Begitu. Nah, sekian video pembelajaran yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian. Ibu harap dengan Ibu membuat video seperti ini, kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik dan dengan mudah. Terima kasih.